Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di video saya. Hari ini saya akan mereview nih. Jadi pada hari ini explore-nya adalah explore mereview sebuah masjid. Masjid megah, teman-teman. Masjid yang terbengkalai, terlantar ya. Kok masjid aja sampai terbengkalai ya? Apa jamaahnya pada kemana, teman-teman? Oke, dari beberapa informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar sini, bahwasanya masjid ini terbengkalai karena tanahnya, teman-teman. Tanahnya sudah dibebaskan oleh salah satu proyek nasional ya. Jadi tanah ini, tanah di lingkungan masjid ini sudah menjadi milik pemerintah ya. Itu kenapa masjid ini terbengkalai, dan warganya informasinya pindah ke beberapa daerah di sekitar sini ya. Dan inilah masjid ini berada di Desa Kertasari. Ini balai desanya, teman-teman, sama terbengkalai ya. Informasinya balai desanya sudah dipindahkan ke salah satu kampung ya, masih di sekitaran Desa Kertasari ini. Itu adalah balai desanya yang ikut terbengkalai ya, karena daerah ini sudah masuk ke wilayah pengembangan proyek nasional, teman-teman. Desa Kertasari. Nah, inilah masjidnya, masjid yang cukup megah yang berada di pinggir jalan tuh, jalan lalu lintas warga. Sebenarnya kalau dirawat bisa aja ya, teman-teman, bisa digunakan oleh warga yang lewat mau beribadah, bisa di masjid ini. Cuman karena tidak dirawat, ini masjidnya sudah kayak begini ya. Informasinya ini sudah sekitar 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun terbengkalai. Itu dari atapnya ya, paling atas, dari genteng-gentengnya sudah sebagian pada jatuh, teman-teman. Nih. Oke, dan di sini juga tadi saya sempat meminta izin dari beberapa warga di sekitar sini. Juga ada warung di sana, teman-teman. Saya sudah izin ke warung tersebut, dan sebenarnya sih mau wawancara ya terkait masjid yang terbengkalai ini. Cuman yang ada di warung tersebut merasa ogah, merasa ya, takutnya katanya salah ngomong, salah bicara terkait masjid yang terbengkalai ini ya. Jadi ya, saya hanya dapat informasi saja bahwa masjid ini sudah terbengkalai selama kurang lebih 7 tahun ya. Inilah kondisi dari depannya ini. Dan di sana jalannya, teman-teman, jalan yang masih aktif ya, dilalui oleh masyarakat sekitar sini. Oke, kita langsung cek aja ke dalamnya ini, di sekitaran masjid ini. Dan menurut informasi juga bahwa masjid ini pernah dijadikan tempat mediumisasi oleh salah satu konten kreator horor, teman-teman. Dan dari informasi katanya yang ibu warung tersebut pernah ada yang kesurupan ketika melakukan mediumisasi di lokasi masjid ini. Masjid aja sekarang bisa dijadikan tempat ini ya, mediumisasi oleh beberapa konten kreator horor. Mungkin karena terbengkalai, karena terlantar lama, teman-teman. Jadi si kreator tersebut mengira bahwa masjid ini sudah menjadi sarang jin, sarang setan, teman-teman. Oke, kita coba keliling dulu di luar ini. Ini di bagian sebelah kanan ya, teman-teman. Kita cek dulu ke bagian sini nih.
Dari lantai di luar sudah ditumbuhi oleh beberapa semak belukar nih, lumayan cukup besar. Dan ini sepertinya tempat wudhu teman-teman. Kita cek tempat wudhunya ya. Ini tuh udah banyak rumput liar di sini. Oke, jadi agak gelap, kebetulan saya tidak bawa senter ya hari ini. Sebenarnya mau survei aja, kebetulan ini sekalian aja lah teman-teman. Jadi lalu lintas ramai ya, karena ini pinggir jalan teman-teman. Walaupun pinggir jalan ini, ada suara apa ya, kok gemuruh gitu teman-teman. Oke, seperti ini kondisi dari tempat wudhunya teman-teman. Sudah lama terbengkalai jadi seperti ini ya. Oke, suara masih berisik ya, mohon maaf teman-teman. Kita langsung aja cek ke bagian dalam dari masjid yang sudah terbengkalai ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kaget teman-teman, ternyata di samping sebelah kiri ini, sebelah kiri saya ada kayaknya bekas keranda ya, keranda jenazah yang mungkin dulu pernah digunakan nih teman-teman. Nih, saya yakin ini bekas keranda ya, keranda mayat, keranda jenazah. Kaget nih. Dan kondisi di dalam seperti ini teman-teman. Sebenarnya sih udah agak ngeri ya. Ini dari atap-atapnya sebagian sudah pada jebol. Oke teman-teman, saya pernah dengar salah satu penceramah yang mengatakan bahwa kalau suatu bangunan yang sudah 40 hari tidak digunakan, tidak ditempati, maka bangunan tersebut menjadi tempat jin, tempat setan teman-teman. Jadi menjadi sarang jin atau sarang setan ya, itu menurut salah satu penceramah yang saya dengar dari media sosial ya. Sedangkan ini sudah 7 tahun lebih terbengkalai, terlantar teman-teman. 40 hari aja bangunan tersebut menjadi tempat jin atau sarang setan ya. Ini sudah 7 tahun lebih. Wah, kayaknya sudah jadi tempat sarang setan, sarang jin juga ya teman-teman. Walaupun ini adalah bangunan masjid ya. Dan jin ataupun setan sebenarnya tidak pada tempat atau masjid yang terbengkalai saja teman-teman. Di masjid atau tempat ibadah yang masih digunakan atau masih dijadikan tempat ibadah juga suka ada setan atau jin teman-teman. Contohnya nih, ketika kita sholat nih, ada seorang yang hanya pura-pura sholat kemudian mengambil barang kita, itu pernah terjadi teman-teman. Dan juga banyak kejadian di masjid yang aktif, masjid yang masih digunakan oleh para jamaahnya, itu banyak dimasuki setannya, terutama setan yang mau mengambil kotak amal teman-teman. Nah, itulah setan yang suka masuk ke masjid ya, hanya untuk mengambil kotak amal. Jadi itu setannya berwujud manusia teman-teman. Itu kenapa bangunan ini disebut sarang jin atau sarang setan, karena sudah lama terbengkalai ya. Karena jin dan setan juga itu makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita manusia ya, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ceramah yang saya dengar teman-teman. Mudah-mudahan itu tidak ini ya. Mudah-mudahan itu benar adanya teman-teman. Oke, dan dari bawahnya ini,
dari keramik-keramiknya sepertinya sudah dibongkar ya teman-teman, mungkin dimanfaatkan ke tempat yang lain teman-teman. Cuman masih ada nih dari beberapa tumpukan dari keramiknya, cuman dari atasnya sudah jebol banget ya. Itu bagian mimbarnya ya. Oke, kita coba keliling ke bagian tempat lain teman-teman. Di sebelah kiri ya, kita belum lihat nih. Dan itu adalah balai desanya teman-teman, yang informasinya sudah pindah ke kampung sebelah ya, masih di desa Kertasari ini. Ini dari jendelanya saja teman-teman sudah pada lapuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang ditakutkan ini binatang buas sama kayu-kayu yang mulai mau berjatuhan nih teman-teman. Oke, ini adalah sebelah kiri ya, samping sebelah kiri dari masjidnya, yang sana langsung ke pesawahan perkebunan warga masyarakat sini teman-teman. Oke, dan sekarang masjidnya dihuni oleh beberapa burung walet sepertinya nih, banyak sekali lalu lalang di sekitar masjid ini. Dan ini kemana ini? Ini sepertinya gudang atau apa teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Oke, sepertinya gudang. Tidak ada properti apapun di sini, hanya lantai yang sudah rapuh, sudah pada retak. Oke, kita keluar lagi. Takut ada paku aja teman-teman. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kondisi masjid yang cukup megah ini, namun terbengkalai karena sudah dibebaskan, tanahnya sekarang milik pemerintah ya, untuk pembangunan proyek nasional ini. Oke, sampai sekian saja. Terima kasih banget sudah nonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam keadaan terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.